Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini episode ke-96, saya akan menyampaikan ilmu pengetahuan Islam. Namun sebelumnya, bagi kaum muslimin dan muslimat, selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Semoga ibadah mereka dalam 1 bulan penuh ada peningkatan-peningkatan sehingga mendapatkan barokah, mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para pemirsa yang berbahagia, terkait dengan ilmu pengetahuan Islam, saya akan mencoba menguraikan pandangan para ahli. Pertama, Irfan Ahmad Khan menyatakan bahwa menurut anjuran Al-Quran, sumber pengetahuan pada dasarnya ada 3. Pengetahuan tentang realitas dan kehidupan yang baik diperlukan bagi setiap individu. Pengetahuan bertanggung jawab atas penggunaan sumber-sumber, yaitu sama, basor, dan fuad dengan benar. Sama, pendengaran, basor, penglihatan, kalau fuad itu adalah hati. Jadi ini dipandang oleh Ahmad Khan sebagai sumber-sumber ilmu pengetahuan. Justru hati itu paling tinggi kekuatannya dibanding dengan sama maupun basor. Apalagi yang dimaksudkan kata hati atau suara hati. Selanjutnya Jamil Faruqi mengatakan bahwa fuad atau hati tadi memegang peranan penting dalam peralihan ilmu pengetahuan, yaitu meliputi 3 jenis. Yang pertama, menemukan kesesuaian antara kemampuan indera pendengaran dan indera penglihatan, atau sama dan basor tadi. Yang kedua, mencari dan menemukan keteraturan dalam hakikat segala sesuatu yang ada atau segala eksistensi. Yang ketiga, mencari ketertiban dalam tindakan manusia. Jadi 3 hal itu yang disebutkan Faruqi tentang peranan yang bisa dimainkan oleh hati. Dan saya pun pernah mengalami terkait dengan penerbitan buku saya, bahwa saya mendapat surat penolakan terhadap naskah buku saya dari penerbit Erlangga Jakarta. Saya baca berkali-kali itu penolakan, tapi suara hati saya menolak penolakan itu. Akhirnya istri saya tak suruh membaca, saya dengarkan. Barangkali saya salah memahami, salah baca. Ternyata benar, memang ditolak. Tapi suara hati saya atau kata hati saya tidak. Untuk memastikan itu akhirnya saya kontak dengan pihak penerbit. Setelah bisa nyambung, apa betul naskah saya yang berjudul ini ditolak oleh Erlangga? Oh salah Pak, mohon maaf itu terjadi kesalahan. Ya sudah kalau gitu ditarik saja. Surat yang menyatakan penolakan itu. Arsipnya ditarik supaya tidak membingungkan. Jadi itu betul-betul hati saya menolak. Meskipun surat itu secara empirik saya baca menolak. Menolak naskah saya, tapi hati saya tidak. Penerbit ini menerima. Sehingga saya menolak itu dalam suara hati saya. Dan di situ salah satu kekuatan fuad itu ternyata luar biasa. Selanjutnya, Rosid Moten mengatakan ilmu pengetahuan Islam merupakan agen kreatif yang aktif, yang pernah memberikan kehidupan dan gerak pada peradaban dan masyarakat Islam. Zaman kejayaan Islam itu, terutama pada zaman dinasti Abbasiyah, 1/5 di depan,
itu Islam betul-betul menjadi pionir dunia. Ilmu pengetahuan Islam itu menjadi merajai dunia pada saat itu. Sehingga orang-orang Barat banyak belajar pada Islam, baik belajar secara fisik maupun melalui karya-karyanya, baik mempelajari karya-karya orang Islam dari timur, dari Baghdad, dari Mesir, maupun dari kota-kota yang lain, maupun belajar dari Islam yang ada di Spanyol, yaitu pada saat dinasti Umayyah Spanyol pada waktu itu, termasuk Ibnu Rus, Ibnu Arabi, itu produk-produk ilmuwan dari Spanyol, Islam. Selanjutnya Muhammad mengatakan pada hakikatnya teori yang dipilih dapat dibagi menjadi 3, yaitu teori yang Islami, netral, dan tidak Islami. Kalau yang Islami berarti teori-teori yang sesuai dengan ajaran-ajaran Islam atau nilai-nilai Islam. Kalau yang netral itu berarti teori-teori yang ingin secara objektif terlepas dari intervensi nilai-nilai, tetapi ini banyak dipertanyakan terutama teori-teori ilmu sosial, karena di dalam ilmu, di dalam teori pun itu di situ ada fakta dan ada penjelasan. Faktanya memang objektif, tetapi penjelasannya adalah subjektif. Bahwa penjelasannya sangat dipengaruhi oleh orang yang menjelaskan. Orang yang menjelaskan memiliki pendidikan tertentu, memiliki pergesekan atau pergumulan intelektual tertentu, memiliki pengaruh intelektual tertentu, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah teori yang tidak Islami, artinya teori yang nyata-nyata berlawanan dengan ajaran Islam di Barat banyak. Ya, jadi teori-teori yang mengarahkan para pembacanya itu menjadi ateis, banyak sekali itu. Selanjutnya Irfan Ahmad Khan kembali mengatakan bahwa filsafat Islam dapat difahami sebagai suatu upaya untuk memadukan seluruh unsur kebenaran dalam filsafat-filsafat masa kini. Filsafat ini juga menjadi suatu upaya terus-menerus untuk mengembangkan solusi yang lebih komprehensif dan lebih akurat terhadap permasalahan-permasalahan filsafat di bawah bimbingan ilmu yang diterima dari Tuhan. Filsafat itu menghendaki satu pemikiran yang radikal. Radikal dalam konteks filsafat itu tersanjung, beda dengan radikal dalam konteks agama dan politik menjadi negatif. Radikal dalam konteks filsafat adalah berpikir sampai mentok, menemukan jalan buntu. Itu namanya radikal. Artinya berpikir secara sangat serius. Tetapi sehebat-hebat filsafat ada batas tertentu yang tidak bisa ditembus. Kalau dalam Islam sudah dilukiskan dalam roman Hayy bin Yaqdhan, itu untuk menjelaskan hubungan antara agama dan filsafat. Hayy bin Yaqdhan itu sebagai simbol kekuatan akal, kekuatan filsafat, sementara ada absal, ada yang mengatakan asal. Itu seorang mubalik yang mendengar ada seorang yang berada di hutan belantara, hidup di tengah-tengah hutan bersama hewan dan tumbuh-tumbuhan. Dia mencari dan ketemu. Karena dia sebagai mubalik, maka dia banyak memberikan tausiah, memberikan saran-saran, memberikan nasihat-nasihat. Nasihat-nasihat itu bisa diterima oleh Hayy bin Yaqdhan sampai adanya Tuhan yang Maha Kuasa, bahkan sampai adanya Tuhan yang Maha Esa. Tetapi siapa nama Tuhan, Hayy bin Yaqdhan tidak bisa menembus. Sehingga diberitahu oleh Absal tadi bahwa nama Tuhan adalah Allah. Karena itu
Kalau dalam pandangan Mu'tazilah, fungsi wahyu terhadap akal itu ada dua. Satu, konfirmasi. Ketika ketentuan-ketentuan wahyu bisa dicapai oleh akal. Yang kedua adalah berfungsi informasi. Ketika ketentuan-ketentuan wahyu di atas jangkauan akal, di atas jangkauan pemikiran filosofis. Murni pemberitahuan dari wahyu, berarti pemberitahuan dari Tuhan, termasuk nama Tuhan itu tadi. Selanjutnya Zakaria Basir mengatakan bahwa posisi dasar ilmu pengetahuan Islam berdasarkan pada prinsip bahwa epistemologi Islam dimulai dengan premis bahwa pada mulanya semua ilmu adalah ilmu Allah. Allah mengajarkan kepada Adam tentang kata-kata dan nama-nama Allah. Allah juga mengajarkan Adam tentang nama-nama segala sesuatu. Memang Allah sebagai pemilik ilmu. Sehingga Allah sifat alim yang maha mengetahui. Bahkan pengetahuannya bukan hanya kepada hal-hal yang fisik. Allah disebut Alamul Ghuyub, yang maha mengetahui hal-hal yang gaib. Bukan hanya mengetahui sekarang, tetapi Allah memiliki pengetahuan terhadap kejadian-kejadian lengkap masa lalu, sekarang, dan akan datang. Sehelai daun pohon akan jatuh pada hari, tanggal, jam, menit, detik kesekian. Allah sudah mengetahui sebelumnya. Selanjutnya Ar-Rasyid Moten kembali mengatakan bahwa ilmu atau pengetahuan dalam Islam adalah kewajiban yang diperintahkan Tuhan kepada manusia. Pengetahuan ini dapat diperoleh melalui wahyu dan akal, observasi dan intuisi, ataupun tradisi dan refleksi teoritis. Jadi wahyu memberikan banyak pengetahuan, akal sebagai instrumen juga untuk mendapatkan pengetahuan. Pengetahuan akal dan wahyu bisa berkesesuaian. Observasi bisa mendapatkan pengetahuan empirik. Sementara intuisi juga bisa memperoleh pengetahuan, tapi pengetahuan pencerahan, pemberian dari Tuhan. Demikian pula dengan tradisi dan refleksi teoritis. Dua-duanya bisa menghasilkan pengetahuan. Selanjutnya Rois Ahmad mengatakan bahwa pengetahuan yang telah diperoleh dapat dicapai melalui berbagai sumber, yaitu wahyu, alat indera, tradisi, agama, bahkan kadang-kadang dari mimpi dan ilham. Pengetahuan Nabi Ibrahim menerima titah atau perintah dari Tuhan untuk menyembelih putranya itu melalui mimpi. Nabi Yusuf bisa menafsirkan mimpinya raja. Para ulama hadis, terutama Imam Bukhari, dalam menseleksi hadis-hadis itu bukan hanya melalui penelitian ilmiah, tapi diperkokoh melalui pendekatan spiritual, melalui sholat istikharah yang jawaban-jawaban dari Tuhan itu kebanyakan disalurkan melalui mimpi. Namun pilihan sumber yang paling penting adalah fakta relatif. Itu dalam pandangan ilmu pengetahuan secara umum. Sedang dalam pandangan Islam, sumber ilmu yang autentik, maksum, terjaga, dan terpenting diyakini adalah wahyu, yaitu Al-Quran. Adapun sumber ilmu lainnya yang diakui Al-Quran adalah ada alat indera, sejarah, pengalaman, mimpi, dan ilham. Akan tapi Al-Quran menekankan penggunaan organ indera yang tepat dalam memahami alam. Berikutnya, Corinide dan Morgan mengatakan bahwa banyak pengetahuan atas peran agama dalam masyarakat modern, baik di negara maju maupun berkembang. Cara agama beroperasi di masyarakat dan potensinya dalam mempengaruhi perubahan pada masa depan masih menjadi bidang studi sosiologi agama yang menarik.
Ada teori sosial pembangunan yang mengatakan begini, ketika dunia makin modern, tradisi maupun agama itu secara otomatis akan tersingkirkan. Itu untuk meneropong kondisi umat Islam, itu sudah terjungkir balik, salah 180 derajat. Umat Islam baik di negara yang mayoritas Islam maupun di negara-negara sekuler, ada kebangkitan. Ada kebangkitan. Orang-orang yang dulu tidak sholat, sekarang sudah banyak yang sadar melakukan sholat. Orang daftar haji seperti membeli pisang goreng, rebutan. Umroh, rebutan. Di negara-negara muslim banyak orang mu'alaf dari pemeluk agama lain. Di negara-negara sekuler, Amerika, di Eropa, Inggris, Belanda, Prancis, Jerman, Norwegia, bahkan Vatikan sekalipun, apalagi Rusia, itu gelombang mu'alaf luar biasa banyaknya. Jadi teori itu gagal total untuk menggambarkan perkembangan umat Islam. Mungkin umat yang lain dan di Barat mungkin bisa betul, tetapi untuk menggambarkan umat Islam itu sudah terjungkir balik. Selanjutnya Fatih Hasan Malkawi mengatakan bahwa kemajuan yang sedang berlangsung dalam bidang pengetahuan ilmiah dan penelitian dalam filsafat ilmu pengetahuan telah mengungkapkan saling ketergantungan, saling melengkapi, dan sifat sistematis pengetahuan ilmiah kontemporer. Ya, sekarang ini memang dirasakan bahwa satu disiplin ilmu itu seringkali tidak bisa digunakan memecahkan suatu persoalan, melainkan dibutuhkan bantuan dari ilmu-ilmu yang terkait yang memiliki irisan. Nah, karena itu sekarang itu semangatnya tidak diferensiasi, tidak spesifikasi, tetapi justru integrasi antara satu keilmuan dengan beberapa keilmuan lainnya dalam memecahkan persoalan-persoalan yang sama. Jadi misalnya persoalan radikalisme Islam, itu bukan hanya tanggung jawab dari ulama, bukan hanya tanggung jawab polisi, tetapi di sini menyangkut problem-problem sosial sehingga perlu melibatkan sosiolog, problem-problem psikologis perlu melibatkan psikolog, problem-problem budaya perlu melibatkan antropolog, kemudian problem ekonomi juga perlu melibatkan ekonom, problem hukum, problem politik, dan problem-problem lainnya. Nah, tokoh-tokoh bidang-bidang yang belum saya sebutkan tadi, itu perlu juga dilibatkan, baik ahli politik, bukan politisi, tapi ahli politik, ya, ahli hukum, dan lain sebagainya. Masih menurut Malkawi, dia menyebut Syed Hussein Nasr sependapat dengan cendekiawan Muslim lain tentang pentingnya prinsip at-tauhid. Lantaran hierarki ilmu-ilmu dan pandangan at-tauhid sebagai bentuk pengetahuan tertinggi dan tujuan akhir dari semua perjuangan intelektual umat Islam. Ya, tentu memiliki selisih makna dengan tauhid atau tauhid dalam konteks murni akidah. Ini dalam konteks pengetahuan. Ya. Dalam konteks pengetahuan memiliki makna tersendiri yang ada selisih tertentu, tetapi induk semangnya tentu pada tauhid dalam konteks akidah itu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.